Lalu setibanya di rumah setelah mengetahui fakta itu Hesong pun mengambil foto masa kecilnya. Dia melihat fotonya bersama dengan Sua. Di situ Hesong pun jadi teringat kalau ternyata dulu mereka berdua pernah berjanji untuk menikah di masa depan. Kenangan itu membuat Hesong tak bisa menyembunyikan senyumnya. 너, 나 좋아. Tapi Hesong tiba-tiba dia teringat kalau tempo hari Sua pernah berkata kalau Hesong itu mengingatkannya pada teman masa kecilnya, yang merupakan musuh bebuyutannya. Keesokan paginya terlihat Sua sangat bahagia. Sekali dia menyanyi-nyanyi di ruang guru, sampai tiba-tiba Hesong datang ke sana dan mengagetkannya. Sebenarnya saat itu Hesong ingin mengaku kalau dia adalah teman masa kecilnya Sua. Namun dia mengurungkan niatnya karena mungkin pikirnya ini bukan waktu yang tepat. Setelahnya Sua cerita kepada Bu An tentang kejadian dia yang dipeluk oleh Hesong kemarin malam saat hujan. Tetapi saat itu Sua tak mengaku kalau itu adalah ceritanya. Dan bertanya jika memang ada seorang pria yang seperti itu apakah itu pertanda kalau pria itu menyukai wanita tersebut. Bu An yang tahu kalau itu ceritanya Sua. Dan Bu An juga tahu Sua sudah lama tidak berpacaran. Bu An menasehati kalau sebaiknya wanita yang diceritakan dalam ceritanya Sua itu tidak menanggapi terlalu berlebihan apa yang dilakukan pria tersebut. Lalu para guru memutuskan siapa yang akan menjadi model sekolah. 이제 우리 학교 홍보 모델을 뽑아야 되는데 이 사진들을 보시고 Untuk siswa perempuan tentu saja Yena menjadi pemenangnya. Tapi untuk siswa laki-laki ada dua nama yang mereka perdebatkan untuk bisa memenangkannya yaitu Hesong dan Yeonju. Pak Aris wakil kepala sekolah yang sudah kenal kepada ayahnya Yeonju di situ mempengaruhi semua guru agar memilih Yeonju saja. Tapi Sua tak bisa tinggal diam karena untuk demi kelancaran misi, Hesong harus terpilih sebagai model sekolah. Karena hal itulah, di situ Sua langsung bilang kalau pemilihan siswa laki-laki harus dilakukan secara voting. Untungnya usaha yang dilakukan Sua terbukti berhasil. Dan Hesong berhasil terpilih untuk menjadi model sekolah. 마지막입니다. Hesong pun mengetahui itu langsung merayakan bersama dengan teman-temannya. Kemudian Hesong bertemu dengan Yujung. Dia teringat nasihat dari Sua yang bilang kalau dia harus lebih pengertian kepada Yujung. Akhirnya Hesong pun mengajak ngobrol berdua Yujung. Di situ Hesong minta maaf karena sudah terlalu mencampuri urusannya Yujung. Mendengar itu Yujung pun memaafkan Hesong. Sambil bertanya-tanya bagaimana bisa dan siapa yang menasihati Hesong sehingga Hesong bisa memahami Yujung seperti ini. Malam harinya Hesong bertemu dengan tim. Ketika itu Hesong memberitahu kalau ternyata ruang arsip yang dia temui di gedung tua, itu sebenarnya adalah ruangan yang dibangun oleh ayahnya. Dan karena fakta itulah Hesong berpikir kalau pihak sekolah dan Myeongju sampai sekarang belum mendapatkan emasnya, dan mereka masih mencarinya. Itu terbukti juga, karena Myeongju berusaha ingin mendapatkan catatan milik ayah Hesong. Kemudian mereka membahas rencana selanjutnya. Sekarang Hesong sudah bisa masuk ke ruang pimpinan untuk melihat piano yang ada di dalam sana. Masalahnya dari riset yang dilakukan Mijong untuk membuka bukti piano tersebut harus ada dua orang yang memainkan lagu sekolah itu. Dan di situ semua tim termasuk Hesong juga tak bisa bermain piano. Lalu tiba-tiba Sua datang ke sana mendengar permasalahan itu. Sua langsung bilang kalau dia bisa mengajari Hesong bermain piano dan itu akan menyelesaikan masalah mereka. Mendengar itu Hesong khawatir. Karena dia tahu kalau Sua sampai ketahuan melakukan itu di dalam ruang pimpinan, bisa-bisa Sua akan dipecat. Meskipun berbahaya namun mereka tak ada pilihan lagi. Ketika itu Pak An meminta tolong kepada Sua dan memberikan penghargaan kepada Sua sebagai agen lapangan jika dia memang mau membantu itu. Setelahnya Hesong pun ngobrol berdua dengan Sua, mungkin karena perasaan Hesong yang mulai tumbuh, dia jadi mengkhawatirkan Sua. Karena untuk melakukan misi ini bisa saja nyawanya Sua terancam. Hari selanjutnya Sua pun mengajari Hesong bermain piano. Semenjak Hesong mengetahui kalau Sua adalah teman kecilnya, perasaannya sudah berbeda saat itu. Dia terus-terusan kepikiran, bahkan saat diajari itu Hesong terlalu deg-degan. Sua pun juga merasa ada yang aneh dari gerak-geriknya Hesong, tapi dia tak tahu mengapa.
Hesong yang bingung akan perasaannya sendiri karena sudah lama dia tak merasakan ini, akhirnya mencoba untuk membaca buku percintaan. Tak hanya itu, dia juga curhat di internet dengan nama anonimus untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia alami. Keesokan harinya Hesong melatih Sua untuk latihan bela diri, tetapi di situ Hesong benar-benar sudah di tahap tak bisa mengontrol perasaannya. Ketika Sua memeluk dirinya itu membuat Hesong langsung salah tingkah. Dia tak bisa berpikir rasional lagi, dia menyembunyikan perasaannya. Tetapi itu sudah tak bisa. 다른 거, 다른 거. 자, 이번에 응용. 상대가 이게 끝이에요? 오케이. 이거 뒤에 Akhirnya mau tidak mau di sana Hesong langsung memutuskan untuk lari dari Sua. Cukup merasa otaknya sudah aneh, dia langsung mengguyur kepalanya dengan air untuk menyadarkan dirinya. Lalu Paan mengajak semua timnya bersama dengan Sua juga, untuk pergi ke gedung badan intelijen di sana, meeting bersama. Di situ Paan menjelaskan kepada timnya tentang tugas teknis yang akan dilakukan oleh para anggotanya esok hari di acara perayaan sekolah. Dimulai dari tugasnya Hesong bersama dengan Sua yang nantinya harus masuk ke ruangan pimpinan Myeongju, di mana tak hanya itu, Hyung ditugaskan juga sebagai pelayan di sana untuk menemani Hesong bersama dengan Sua juga. Selain itu Hyung juga ditugaskan untuk menjadi seseorang yang akan memancing semua orang yang ada di sana supaya Hesong bersama dengan Sua bisa masuk secara diam-diam. Sementara Paan dan Mijong nanti bertugas di luar sebagai hacker, dan jika terjadi apa-apa mereka berdualah yang akan sigap untuk menangani permasalahan tersebut. Keesokan harinya akhirnya perayaan malam sekolah dimulai. Paan dan Mijong sudah siap di mobilnya untuk melaksanakan tugas mereka mengawasi Hesong dan juga Sua. Lalu Hyung juga sudah siap sebagai pelayan di dalam. Beberapa saat kemudian Hesong akhirnya masuk dengan pakaian yang sangat gagah dan tampan. Semua teman-temannya pun terkaget, namun di sana Hesong masih menantikan kehadiran Sua. Sampai tiba-tiba Sua datang dan betapa terkagetnya Hesong ketika melihat Sua. Karena malam itu Sua tampil sangat cantik, dia menggunakan gaun yang sangat-sangat indah. Hesong pun jadi teringat akan kenangan masa kecilnya ketika Sua diminta untuk dilamar ketika dia menggunakan gaun yang sangat cantik. 그럼 지금은 약혼? 나중에 너가 제대로 해줘. 때. Tapi Hesong sadar ini bukan waktu yang tepat. Setelahnya Hesong memberikan kalung kepada Sua, ternyata kalung itu adalah kamera, karena Hesong dulu pernah berjanji kalau dia akan terus melindungi Sua. 카메라예요. 저번에 내가 한 말 기억해요? Acaranya pun dimulai. Paan langsung memerintahkan Hyung untuk mematikan lampunya. Ketika lampu sudah mati, Hesong dan Sua langsung menjalankan misinya dengan masuk diam-diam ke ruang pimpinan. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka berdua ketahuan para penjaga, di situ tentu saja Hesong langsung menghajar semua penjaga itu. Dan melanjutkan misinya untuk pergi ke ruang pimpinan. Untungnya mereka berhasil masuk ke ruang pimpinan. Tanpa pikir panjang mereka berdua pun langsung memainkan piano tersebut sesuai petunjuk yang ada. Tapi saat mereka mulai memainkan pianonya, ada satu notes yang tidak berbunyi. Tentu saja itu membuat Hesong bingung, namun Hesong tak punya waktu lagi. Di sana Paan pun langsung menyuruh Hesong untuk segera pergi dari sana. Sebelum pergi Hesong membuka komputernya Myeongju untuk menghapus catatan. Dia masuk di sana tapi di situ Hesong sangat shock karena dia menemukan adanya file berkas dari badan intelijen di dalam komputernya Myeongju. File itu berisi catatan kalau Hesong menjalankan misi untuk mencari emas di sekolah tersebut. Jadi selama ini artinya Myeongju sudah tahu kalau Hesong ditugaskan untuk misi mencari emas.